Bismillahirrahmanirrahim. Takbir. Allahu Akbar. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله.
الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله mudah-mudi di ini zaman bukan tak pandai وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ضل عن سبيله Iqra dan 20 orang wisuda khatam Al-Quran. Di samping itu, khatam Al-Quran wisuda juga kami di sini melaksanakan berbagai kegiatan perlombaan. Ada 6 cabang, 7 dengan lomba pawai. Alhamdulillah telah selesai semuanya dilaksanakan. Mudah-mudahan nanti bisa pula diumumkan para juaranya. Khatam Al-Quran dan wisuda Iqra, hafiz Al-Quran 1 juz, lomba Asmaul Husna, lomba nasyid antar remaja masjid sekeluruhan kami Bandargadang. Dan alhamdulillah sudah berjalan semuanya. Terkait dengan itu kami juga akan melaksanakan pengukuran pengurus mushola kami yang baru saja keluar SK-nya dari KUA Kecamatan Nanggalo. Mudah-mudahan nanti kalau Pak KUA ada datang, Pak Dewan Masjid langsung minta pengukuhan nanti. Ya, Pak. Ya. Di samping itu kita juga akan membuka secara resmi berdirinya MTTA Al-Ansor ini. Karena beberapa hari lalu Bapak Kemenak Kota Padang yang diwakili oleh Bapak Kasih PD Pondren dan rombongan telah datang ke sini memverifikasi, dan alhamdulillah beliau telah menyetujui, SK-nya sudah terbit. Izinkan kami membaca surat keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo nomor B438 PUM 03/09/11 BA 00/10/2021 tentang susunan pengurus Mushola Al-Ansor Kelurahan Tabing Bandargadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Yang kami sebutkan namanya, disilakan berdiri. Berdasarkan lampiran surat tersebut, pembina daripada mushola ini yang pertama adalah Bapak Camat Nanggalo, kemudian Bapak Kepala KUA Kecamatan Nanggalo, Bapak Penghulu Penyuluh Kecamatan Nanggalo, Bapak Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Nanggalo, Lurah Tabing Bandargadang, LPM Kelurahan Tabing Bandargadang, Ketua RW 02 Tabing Bandargadang, kemudian Ketua RT 03 Tabing Bandargadang. Kita minta kepada Pak Datuk Haji Johardi Datuk Bandara Putiah SAGMA untuk berdiri, kemudian Pak Auzad Nawawi SAG Desa, kemudian Pak Miral tidak hadir, kemudian Wakil Ketua Pak Yul Ardi SPMM, silakan untuk berdiri. Kemudian Wakil Ketua 2 Pak Mauran SPI MSI, kebetulan sedang di Bandung. Kemudian Sekretaris Pak Ibu Hajah Dinawati SH, dimohon juga untuk berdiri ke depan. Kemudian Wakil Sekretaris Eka Putra SPI,
Ibu Bendahara Desnita, kemudian Wakil Bendahara Bu Murni AMD Cap, kemudian seksi pembangunan Pak M. Sohib, kemudian anggotanya Pak Arisman, Pak Chandra Budiansa SE, Pak Joni SH, Pak Mulyadi Musyuk SE, Pak Safron. Kemudian seksi dana Pak Asmadi SH, kemudian anggotanya Pak Ben Gurion Esos, kemudian Pak Budi Setiawan SH, Bu Risa Safitri AMD Kebidanan, kemudian Pak Helman dan Bu Ernita. Untuk sesi pendidikan dan dakwah, koordinator Pak Firman SIQ SAG, kemudian Ibu Haja Zulhelmi SAG, kemudian Bapak Dr. Andes Haji Karunas MPD, Bapak Suwadi SPDI MPDI, kemudian Ibu Yuhelmi SPD. Seksi Badan Kontak Majelis, koordinator Ibu Asmida MPD dengan anggota Ibu Indrayani SIQ SAG, kemudian Fitrina Yanti, Ibu Dila Wayuni AMD, kemudian Ibu Asna Srideni. Untuk seksi pemuda dan remaja, koordinator Dani Antonosi SE, kemudian anggota Akmal Zarfi sudah MDTA dan MDTW atau MDT gitu. Itu juga sudah mendapat izin dari Kemenak, sehingga kita bisa melakukannya secara lebih baik lagi. Kemarin sudah divisitasi Kemenak, alhamdulillah bisa dikeluarkan izinnya. Hanya langkah ke depan nanti kita perlu mengurus akreditasi, sehingga dengan adanya akreditasi ya mutu kita itu bisa menjadi lebih baik. Kita prioritaskan sebenarnya pada mutu ya, pada mutu, sehingga nanti kedepannya warga Villa Sentosa dan sekitarnya, dan mungkin juga di luar Tabing Banda Gadang juga yang mau mengaji kemari. Malah saya punya pemikiran mungkin nggak dibuat MDTA atau MDTW online, karena sekarang semuanya serba online. Kita manfaatkan teknologi. Mungkin juga ada dari Papua, ada dari Aceh, mungkin ada dari Malaysia, dan bahkan mungkin dari yang lain ya. Karena jadi kita punya kapasitas yang terbatas gitu ya. Ini kalau untuk kita rencanakan nanti dua ini untuk MDT ya. Tapi itu mungkin paling banyak kapasitasnya 100 orang gitu ya. Sementara bagaimana kita bisa membuat MDT itu kalau bisa siswanya sampai 1000. Jadi kita punya tempat yang kecil tapi siswanya banyak dan di mana-mana. Tapi ini jauh lebih bagus dibandingkan waktu Idul Fitri, Idul Adha, yang lantainya belum dikeramik, dindingnya masih dalam bentuk batu bata, dan sekarang ini sudah di granit gitu ya. Kemudian sebagian sudah di profil, jadi lebih nyaman kepada jamaah ya. Dan sudah menelan biaya itu pas sebenarnya 500 juta atau setengah miliar, kurang lebih 501 juta gitu ya. Jadi tapi masih perlu lagi sebenarnya untuk finishing ini biayanya sekitar 100 juta. Karena untuk memplafon ini 200 meter, 1 meternya 165.000, itu sekitar 33 juta. Kita pakai senda plafon. Jadi kita ingin menghilangkan image bahwa surah atau musola itu seperti rumahan biasa, Bapak Ibu. Jadi kita ingin coba yang representatif musola, sehingga ya bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya, Jadi kita coba ingin membuat yang representatif. Kemudian untuk satu pintu ini, satu jendela ini
Ini karena ada 2 lapis, yang bagian dalam kaca, yang bagian luar GRC, itu sekitar 7 juta biayanya. Jadi ada 3 jendela, itu sudah 21 juta. Kemudian pintu hanya kaca saja, itu sekitar 6 juta kali 3, 18 gitu. Nah, belum lagi membuat profil. Ini kalau profil ini satu lubang ini sekitar 1,5 juta, karena 200 per meternya. Jadi untuk di luar nanti akan kita profil, termasuk yang di bagian depan ini. Mudah-mudahan nanti ada donatur yang bisa menanggung plafon dan pintu atau jendela. Untuk kamar mandi, alhamdulillah sudah ada yang donaturnya, hanya tinggal menyelesaikan pemasangannya. Alhamdulillah. Pak Tamu, Pak Ketua, kalau ada waktu, kita nanti akan ada pelatihan manajemen masjid. Tolong Pak Ketua PC, jatah Nanggalo masukan Masjid Al-Musalla Al-Ansor. Kemudian yang kedua, ada sebetulnya dari pokok pikiran juga sebagai anggota dewan, itu bantuan rumah ibadah. Cuma SK gubernurnya baru keluar, sehingga tidak bisa dimasukkan di APBD 2022. Karena APBD itu prosesinya setahun sebelum anggaran. Jadi APBD 2022 itulah disusun di Maret 2021. Itu mekanisme. Nah, kalau tidak keberatan apa pengurus, aku masukkan bantuan pokir untuk musala tahun 2023. Nah, karena itu peluangnya yang ada. Karena 2022 tidak bisa. Nah, karena yang 2022 itu sudah diprogramkan di 2021 Maret 21 kemarin. Untuk itu aku minta maaf. Dia karena kini baru tahu. Mohon maaf, belum bisa membantu apa yang disampaikan oleh Pak Pengurus tadi. Kalau jauh hari mungkin bisa kita masukkan sehingga apa yang menjadi beban 100 juta pengurus tadi bisa tidak-tidaknya terbantu di 2022 besok. Nah, tapi untuk 2022 sudah disetujui oleh TAPD, tim anggaran namanya, tim TAPD pemerintah dan banggarnya DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu, bapak-bapak, bersyukurlah berdirinya musala ini. Ketika hari ini banyak tantangan, banyak ancaman terhadap anak-anak kita, terhadap keluarga kita, terhadap masyarakat lingkungan kita. Kata Allah, "Famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim." Famanittaqa, apabila mereka bertakwa, maka tidak ada kekhawatiran buatnya. Jadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat menjalankan agama, tidak ada kekhawatiran buatnya. Fala khaufun wala khaufun, dan tidak ada rasa takut untuknya. Maka agama itu menjadi benteng yang kuat. Dalam waktu dekat ini, Pak Kankemenak, Pak Wali Kota dan Ketua DMI kami laporkan bahwa tanggal 8 November insya Allah kita akan mengadakan akreditasi MDT sekota Padang sampai nanti tanggal 19. Maka dari itu kita berharap kepada Kepala MDTA Ustaz Firman SIG SAG, mudah-mudahan bisa mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan akreditasi. Kami menyampaikan apresiasi yang cukup membanggakan bahwa pada hari ini merupakan hari yang cukup bersejarah untuk Musalla Al-Ansar. Kenapa kami katakan demikian? Sekarang kita sudah menyaksikan bersama-sama
kepengurusan Musala Al-Azhar ini langsung dikukuhkan oleh Ketua DPI Kota Padang. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah dikukuhkan tadi, kami atas nama pemerintah Kota Padang mengucapkan selamat. Mudah-mudahan amanah ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan perayaan Khatam dan Wisuda MDTA Al-Azhar secara resmi kita tutup. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka selubung MDTA MDTW Al-Azhar Komplek Villa Sota Kelurahan Tapi Badagana Kecamatan Negalo, Kota Padang secara resmi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar.